Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Yosi dari Statistika 2019. Di sini aku ditemenin oleh teman-teman Study Center lainnya, yaitu ada Teh Tiara dari Statistika 2019, dan juga ada Kang Dimas dari Statistika 2018. Nah, kami akan memberikan tutor untuk persiapan teman-teman dalam mengikuti ujian tengah semester nanti dari mata kuliah metode statistika parametrik. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan soal UTS tahun 2019. Nah, langsung aja kita masuk kepada soal pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan. Nah, soal pertama ini adalah soal teori yang meminta kita untuk menjelaskan dari istilah-istilah statistika berikut. Nah, langsung aja kita masuk kepada jawabannya. Yang pertama ada data kategori dan data numerik. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah belajar nih tentang pengklasifikasian data. Nah, klasifikasi data itu ada dua, yaitu ada data kategori dan juga ada data numerik. Nah, data kategori yaitu data yang berbentuk kata-kata, jadi bukan dalam bentuk bilangan. Sedangkan data numerik yaitu data yang berbentuk bilangan. Data kategori ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada data nominal dan data ordinal. Nah, data nominal itu tidak memperhatikan peringkat, contohnya seperti data jenis kelamin. Kemudian untuk data ordinal itu memperhatikan peringkat, contohnya data jenjang pendidikan, ada SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk data numerik, yaitu data yang berbentuk bilangan, ini juga terbagi dua, yaitu ada data interval dan data rasio. Data interval itu tidak memiliki nol mutlak. Contohnya yaitu data suhu dalam derajat Celcius, di mana nol di sana tidak memiliki nilai mutlak. Sedangkan data rasio yaitu data yang memiliki nol mutlak. Contohnya yaitu data tinggi badan. Lanjut, berikutnya yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kata kuncinya di sini adalah perhitungan. Contoh dari data diskrit ini adalah jumlah prodi di fakultas MIPA misalnya. Itu ada 10 prodi. Atau contoh lainnya itu jumlah anak dalam satu keluarga. Kemudian data kontinu yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kata kuncinya yaitu pengukuran. Contoh dari data kontinunya adalah data tinggi badan, yaitu diukur, dan juga data berat badan. Lanjut, berikutnya penelitian survei dan penelitian eksperimental. Penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, dan juga pendapat dari sekelompok responden yang dianggap sebagai populasi. Contoh penelitian survei ini adalah misal penelitian untuk melihat pandangan mahasiswa UNPAD terhadap kinerja dari BEM Kema UNPAD. Nah, kemudian penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini adalah penelitian yang dilakukan dengan memanipulasi variabel, kemudian mengamati pengaruh dari perlakuan terhadap subjek yang sedang dipelajari, misalnya orang, kelompok, dan lainnya. Nah, contoh dari penelitian eksperimental ini adalah misal penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, di mana subjeknya adalah tanaman kacang hijau dan perlakuannya adalah jenis media tanam. Lanjut, statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan distribusi data, di mana datanya harus menyebar normal. Sedangkan statistika non-parametrik ini adalah ilmu statistik yang bebas sebaran, jadi tidak harus menyebar normal, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Dan biasanya menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal, umumnya hendak berdistribusi normal. Lanjut, data univariat dan bivariat. Nah, data univariat ini adalah data yang terdiri dari satu variabel, sedangkan data bivariat itu adalah data yang terdiri dari dua variabel. Nah, gimana tuh kalau misal data terdiri dari banyak variabel? Nah, itu diistilahkan dengan data multivariat. Kemudian, statistik dan parameter.
Statistik yaitu kumpulan keterangan atau fakta empirik yang memperlihatkan gejala tertentu dari suatu variabel tertentu pula, yang merupakan hasil pengukuran dari sampel. Nah, kata kuncinya di sini adalah sampel. Berarti statistik ini merupakan hasil pengukuran dari sampel. Kemudian parameter. Parameter ini adalah sebuah bilangan yang didapat melalui sebuah rumus tertentu dan merupakan ukuran dari sebuah populasi. Kata kuncinya di sini adalah populasi, artinya parameter ini merupakan ukuran dari sebuah populasi. Lanjut, ada ukuran gejala pusat dan ukuran variasi. Ukuran gejala pusat adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui di mana terpusatnya data. Contohnya adalah mean, median, dan modus. Kemudian, ukuran variasi adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai seberapa jauh sih beda suatu pengamatan ini dengan pengamatan lainnya dari suatu titik pusat. Nah, dengan kata lainnya yaitu ukuran variasi ini memberikan informasi bagaimana data menyebar. Contohnya yaitu kuantil, persentil, standar deviasi, dan juga varians. Lanjut, ada mean, median, dan modus. Nah, mean ini adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Atau sederhananya, mean ini adalah rata-rata yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah data dengan banyaknya data. Kemudian median, yaitu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan. Jadi setelah data diurutkan, maka dapat ditemukan median. Yang median ini merupakan suatu titik yang terletak di antara 50% data terbawah dan 50% data teratas. Dan ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Lanjut kepada koefisien kemiringan atau skewness dan koefisien kurtosis. Nah, koefisien kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Sedangkan kurtosis yaitu suatu ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap normalnya data. Lanjut kepada stem and leaf diagram, dan juga box plot. Stem and leaf diagram atau biasa kita sebut dengan diagram batang dan daun, ini adalah diagram yang digunakan pada data kuantitatif untuk menyajikan penyebaran suatu data. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar berikut, di mana angka puluhan itu diletakkan pada kolom stem atau batang, dan angka satuan diletakkan pada kolom leaf atau daun. Kemudian lanjut kepada dot diagram. Dot diagram ini adalah cara penyajian data kuantitatif di mana setiap nilai dalam data dilambangkan dengan titik. Dot diagram ini dapat menunjukkan distribusi dari data. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana setiap nilai data ini dilambangkan dengan titik-titik. Kemudian lanjut box plot. Box plot adalah grafik yang menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan juga ukuran penyebaran dari data. Box plot juga dapat digunakan untuk melihat adanya outlier atau tidak. Nah, dilihat pada gambar box plot berikut, di mana median ini adalah garis yang terletak di tengah-tengah ini. Kemudian ada kuartil atas atau Q3, ada kuartil bawah. Nah, garis yang menjulur ini disebut dengan whisker, dan garis yang paling jauh ini disebut dengan nilai ekstrim. Di sini adalah nilai ekstrim bawah, dan di sini ada nilai ekstrim atas. Sedangkan outlier adalah suatu nilai yang terletak di luar dari nilai ekstrim. Lanjut kepada soal selanjutnya, nomor 2. Nah, disajikan data sampel usia penonton film Joker pada hari Sabtu pada tanggal 13 Oktober 2019. Nah, dapat dilihat ini adalah diagram stem and leaf, dan juga diberikan informasi variabel, rata-rata, varians, minimum, maksimum, dan juga kemiringan. Pertanyaannya yaitu, periksalah ada berapa orang penonton yang termasuk outlier. Nah, sebelum kita mencari outlier, kita
harus menentukan terlebih dahulu nilai dari kuartil atas dan kuartil bawahnya. Nah, untuk kuartil bawah atau Q1 itu bernilai 18, untuk kuartil atas atau Q3 bernilai 27, kemudian kita dapat mencari nilai IQR atau interquartile range, jarak interquartile, di mana ini bisa dicari dengan cara Q3 dikurangi Q1, yaitu didapatkan 9. Nah, untuk menentukan adanya outlier atau tidak, itu dilihat dari nilai ekstrimnya yang dicari dengan 1,5 IQR. Untuk ekstrim bawah, itu adalah Q1 atau kuartil bawah dikurangi dari 1,5 IQR. Kemudian, untuk ekstrim atas dicari dengan menggunakan Q3 ditambah 1,5 IQR. Kemudian didapat nilai ekstrim bawah yaitu 4,5 dan nilai ekstrim atas 40,5. Nah, dikatakan outlier jika X tersebut, suatu X ini bernilai lebih kecil daripada 4,5 atau lebih besar daripada 40,5. Nah, kemudian kita lihat lagi pada datanya, itu yang memiliki nilai lebih kecil daripada 4,5 itu nggak ada karena nilai minimum dari data ini adalah 17. Kemudian untuk X lebih besar daripada 40,5 itu ada 4 data. Artinya, pada data tersebut terdapat 4 penonton yang merupakan outlier. Kemudian masuk kepada soal B. Apakah untuk data usia penonton di atas bisa diterapkan empirical rule? Nah, empirical rule itu apa sih? Nah, empirical rule atau kaidah empirik ini adalah aturan yang ada di dalam statistika, di mana aturan ini hanya berlaku untuk data yang memiliki kurva normal atau berdistribusi normal. Nah, aturan pembagian dalam kaidah empirik ini adalah seperti ini, di mana nilai mu atau rata-ratanya berada di tengah-tengah data. Kemudian kita kembali pada data kita tadi, gimana sih caranya kita mengetahui data kita itu memiliki kurva normal atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari clue yang ada di nomor 2, yaitu diketahui nilai skewness sebesar 1,6. Nah, data yang berdistribusi normal itu atau data yang memiliki kurva normal itu adalah data yang memiliki nilai skewness terletak di antara min 0,5 hingga positif 0,5. Karena nilai skewness kita tadi adalah 1,6 yang artinya lebih besar daripada 0,5, itu artinya data kita memiliki positif skewness. Artinya data kita itu tidak berdistribusi normal dan tidak memiliki kurva yang normal. Oleh karena itu, pada data tersebut, kaidah empirik ini tidak dapat digunakan, tidak dapat diterapkan. Nah, sekian untuk penjelasan nomor 1 dan nomor 2 dari aku, kemudian akan dilanjutin oleh teman aku. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini ada kesalahan soal, tapi aku lupa bagian mana yang dikoreksi sama ibunya. Jadi di sini aku coba ganti soalnya. Jadi fungsinya itu Px kayak gini, untuk X sama dengan 1, 2, dan 3. Soalnya, periksalah apakah fungsi di bawah ini merupakan fungsi peluang. X-nya di sini kan 1, 2, 3, berarti dia itu diskrit. Nah, syarat fungsi peluang diskrit itu Px-nya antara 0 sampai 1 dan sigma Px sama dengan 1. Jadi kita coba
masukin nilai X-nya ke fungsinya, terus periksa apakah sigma Px-nya sama dengan 1. Kita cobain untuk X sama dengan 1, kita coba hitung, masukin ke fungsinya, dan didapat nilai Px-nya itu 30/80. Begitu pula sama X sama dengan 2, kita hitung lagi, masukin ke fungsinya, dan didapat nilai Px-nya itu 40/80. Dan yang terakhir, X sama dengan 3, didapat Px-nya 10/80. Nah, ternyata jumlah dari Px-nya itu sama dengan 1. Terus si Px-nya itu kan di sini antara 0 sampai 1 ya. Jadi fungsi tersebut merupakan fungsi peluang. Selanjutnya, kita tentuin min sama varians dari fungsi tersebut. Caranya untuk min, kita bisa dapat dari ekspektasi X. Nah, ekspektasi X itu sama kayak sigma dari X dikali PX. Jadi, kita kali-kaliin X-nya sama PX-nya. Dan didapat min-nya itu 1,75. Selanjutnya, untuk varians, bisa kita dapat dari ekspektasi X min mu dikuadratin. Itu tuh sama aja kayak ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, cara ekspektasi dari X kuadrat itu, jadi X kuadrat dikali PX-nya. Jadi kita 1 kuadrat dikali 30/80, 2 kuadrat kali 40/80, sama 3 kuadrat dikali 10/80 dikurangi mu-nya. Nah, didapat nilainya itu 0,4375. Jadi, fungsi peluang Px ini merupakan fungsi peluang dengan rata-rata 1,75 dan varians 0,4375. Kayak gitu untuk nomor 3. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Di sini ada soalnya itu tentang verbal score yang kita lambangkan dengan X. X itu datanya. Terus di sini kita punya rata-rata atau mean 499 dan standar deviasinya itu 120. Terus ditanyakan atau kita suruh cari, pertama itu peluang skornya itu lebih dari 600. Terus persentil ke 90 dari distribusi tersebut. Terus probability seorang mahasiswa itu skornya di bawah 400. Nah, untuk penyelesaiannya di sini mungkin kalian udah baca ya. Jadi ketahui tadi kan normal ya. Nah, di sini dilambangkan dengan X itu berdistribusi normal. Kalau normal itu notasinya kan N. Terus kita terus ada lambang meannya sama standar deviasi kuadrat gitu. Jadi N 499 meannya, terus 120 sebagai standar deviasi kuadrat. Nah, di sini ditanyain peluang dari X itu lebih dari 600 itu berapa. Nah, di sini kita bisa transformasi. Oh ya, pertama itu kalau ditanyain lebih dari itu lebih gampang kalau dihitungnya 1 min peluang dari X kurang dari gitu. Jadi finite gitu. Jadi kita bisa kebayang. Nah, di sini kita transformasi dulu jadi Z ya, biar kita bisa lihat peluangnya di tabel Z. Jadi X itu berubah jadi Z, terus 600-nya itu kita kurangi 499 atau meannya dibagi 120 atau standar deviasinya. Nah, diperoleh 0,84167 atau 0,84 lah ya. Nah, buat tahu peluang dari Z kurang dari 0,84 itu kalian bisa lihat di tabel Z gitu. Jadi ketika Z-nya 0,8 terus yang satunya lagi 0,04, di sini kita ada garis kita nemu nilai 0,7995. Nah, itu peluangnya. Jadi kita tinggal kurangi 0,7995 atau 0,2 bisa kita bulatkan. Terus yang B, persentil 90-nya itu peluang dari Z kurang dari
bentuk baku secara umumnya itu dari skor siswa itu kan X kurangi mean atau 499 per standar deviasi itu 120 sama dengan 0,9 gitu, karena ini persentase 90. Terus di sini peluangnya atau Z sama Z-nya bisa kita hapus, tapi di sini kita cari juga peluang dari Z kurang dari 0,9 itu berapa. Itu maksudnya yang Z yang nilainya, yang nilai peluangnya itu 0,9 gitu ya, tadi kebalik. Nah, di sini didapatkan kalau kalian lihat di tabel Z itu 1,28 gitu. Nah, terus buat nyari X-nya berarti tinggal kaliin aja 120 kali 1,28 ditambah 499 gitu. Nanti dapat 652,6. Nah, untuk yang terakhir di sini peluang dari X kurang dari 400 itu berarti tinggal peluang dari Z kurang dari 400 nilainya itu kurangi mean per standar deviasinya gitu. Jadi didapetin peluang Z kurang dari minus 0,825 pakai cara yang sama, lihat di tabel Z, nanti didapat hasilnya 0,2033. Nah, oke, mungkin segitu yang bisa SC sampaikan buat tutor tes MathStat dari soal tahun 2019 ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tanyain Teh Yosi angkatan 2019, Teh Tiara angkatan 2019, atau Kang Dimas angkatan 2018. Dan jangan lupa buat absen di description box. Oke?